Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Inspirasi. Untuk kali ini saya mau berbagi hal yang sangat penting ya dalam dunia kelistrikan, di mana saya mau berbagi cara mengurangi ataupun menghindari konsleting listrik di posisi TDOS ya, supaya bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kebakaran ataupun konslet-konslet yang lain ya. Yang jelas kalaupun ada konsleting antara massa dengan api, dia akan timbul percikan api dan bisa membakar kabel sekelilingnya dan bisa mengakibatkan hal yang tidak kita inginkan, yaitu kebakaran atap rumah ya. Oke sahabat, jangan sampai kita mengalaminya. Nauzubillah min zalik. Dan bagaimana caranya dan tipsnya, ini walaupun tidak 100% bisa menjamin, tapi yang jelas ini sangat-sangat menjauhkan dari konsleting listrik ya, karena ada banyak kemungkinan ya penyebab konsleting listrik ya. Dan hal yang paling besar ataupun paling banyak yang nanti saya mau bagi ilmunya ini ya, penyebab utamanya yang paling banyak dialami. Oke, gimana prosesnya dan gimana caranya saya bagi ke sahabat-sahabatku. Semoga ada manfaatnya ya. Yang jelas pada intinya kita harus memisah antara dua kabel, yaitu kabel massa dengan kabel api. Kita pisah tempatnya ya sahabatku ya. Jangan jadikan satu ataupun saling berdekatan ya. Dan ini sekilas saya bagi cara penyambungannya ya di dalam TDOS. Jadi penyambungan kabel di dalam TDOS diusahakan semua yang mengandung api ataupun mengandung setrum lah ya, itu kita masukkan ke dalam TDOS. Jadi kalaupun yang benar saat lampu ataupun saat siang hari lampu tidak dihidupkan, untuk di dalam TDOS hanya ada satu sambungan yang mengandung api ya, mengandung setrum ya. Kalaupun malam saat kita hidupkan lampunya, satu persatu jelas yang di dalam TDOS itu mengandung setrum semua. Itu yang benar. Jadi saat kita matikan saklar di bawah, kalaupun siang posisi TDOS hanya satu sambungan kabel yang mengandung api. Oke sahabatku, kita lanjut lagi. Dan hal yang penting lagi dalam saat kita mengikat ataupun mengaitkan kabel satu dengan yang lain, harus benar-benar kuat dan kencang ya memutarnya. Soalnya kalaupun tidak, nanti dia akan terjadi gesekan percikan api, kemudian akan panas dan bisa membakar sekelilingnya. Itu juga menjadi salah satu penyebab kebakaran ya. Tapi kalaupun di dalam TDOS itu semua api, jadi kalaupun ada konsleting dari masing-masing penggabungan, dia tidak akan mengeluarkan api. Dia kalaupun konslet, misalnya kita menghidupkan lampu satu, lampu yang lainnya juga akan hidup-hidup. Itu pun kalaupun konslet di dalam TDOS ya, jadi tidak akan mengeluarkan percikan api. Tapi kalaupun api ketemu massa, dia akan mengeluarkan begitu besarnya api sebelum termis turun ya. Jadi usahakan kalaupun masang listrik, untuk kabel yang benar-benar SNI ataupun standar dari PLN, supaya kalaupun terjadi konsleting listrik lebih dulu termis turun daripada kabelnya kebakar ya. Jangan sekali-sekali kalaupun konstruksi untuk rumah pakai kabel yang bening-bening itu sangat-sangat tidak SNI ya, tidak dianjurkan. Jadi usahakan pakai kabel tembaga, minimal kabel 1,5. Syukur-syukur bisa yang 2,5 dan seterusnya.
Nah, di sini ya pengalaman yang mau saya bagi, ini pengalaman pribadi saya. Jadi dalam pemasangan ataupun penggabungan kabel-kabel di atas ini ataupun di TEDOS, ini menurut pengalaman saya kalaupun bisa itu untuk kabel api kita masukin ke dalam TEDOS, kemudian kita tutup, dan untuk seluruh kabel massa kita gabungkan di luar TEDOS ya. Itu sangat-sangat menjauhkan sekali dari konsleting listrik ataupun menjauhkan dari kemungkinan bisa terjadinya kebakaran ya. Walaupun kemungkinan lain tetap ada, konsleting bisa terjadi di fitting lampunya, bisa juga ya. Terus kabel yang dimakan tikus juga bisa. Tapi salah satunya yang sering terjadi dari pengikatan ataupun penggabungan di sekitar TEDOS. Nah, seperti ini ya. Jadi setelah saya gabungkan semua masanya, saya isolasi dengan kuat, dan untuk TEDOS siap untuk ditutup ya. Jadi sekali lagi untuk yang di dalam TEDOS itu untuk usahakan untuk kabel apinya. Untuk kabel massa tetap di luar TEDOS semua. Oke, sudah selesai, kita tutup. Dan ini contoh yang lain ya sahabatku ya. Ini juga saya taruh di luar TEDOS. Jadi semua taruh di luar TEDOS ya untuk massanya. Untuk TEDOS tetap kita jadikan rumah api ya. Oke. Untuk jalur yang begitu padat seperti ini ya. Ini jalur yang sangat padat ini ya. Dan ini salah satu jalur padat yang lain ya. Ini sebagai contoh juga. Ini juga saya taruh di luar semua ini untuk masanya ya. Nah, seperti ini juga ya. Oke sahabatku, semoga ada manfaatnya ya untuk pengalaman kecil saya ini. Semoga membantu sahabat-sahabatku. Oke sahabat, terima kasih bagi yang masih berkenan melihat video ini hingga saat ini. Semoga ada manfaatnya, sukses selalu, sehat selalu buat sahabat-sahabatku semua dimanapun sahabatku berada. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.